Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Arfan Yusuf, peserta Latsar CPNS Balai Diklat Keagamaan Manado, tahun 2022, Angkatan 2, Kelompok 4. Hari ini saya menerima materi dari fasilitator Bapak Sudirman melalui pembelajaran sinkronus, di mana fasilitator menjelaskan materi dengan cara berinteraksi dengan para peserta, kemudian menguji pengetahuan peserta mengenai materi manajemen ASN, sehingga peserta dapat memahami materi dengan baik. Berikut, melalui learning journal ini, saya akan mempresentasikan secara umum materi mengenai manajemen ASN. Manajemen aparatur sipil negara atau ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS, dan masa percobaan calon PNS, kemudian pengangkatan menjadi PNS. Hak-hak yang didapatkan oleh ASN PNS adalah memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 UU ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. PNS memiliki pengembangan pola karir dengan cara promosi. Selain itu juga bisa mengalami mutasi. Promosi pejabat administrasi dan pejabat fungsional PNS dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah. PNS dapat diberhentikan apabila meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. PNS juga dapat diberhentikan secara tidak hormat karena yang pertama, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Yang ketiga, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Atau yang keempat, dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Untuk pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. PPPK mendapat penilaian kinerja yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena yang pertama, jangka waktu perjanjian kerja berakhir, yang kedua meninggal dunia, ketiga atas permintaan sendiri,
Keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK, atau yang kelima, tidak cacat jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian disepakati. PPPK juga dapat diberhentikan secara tidak hormat dengan alasan yang sama dengan pemberhentian secara tidak hormat kepada PNS. Demikian penjelasan singkat mengenai manajemen ASN, semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah semangat para milenial muda untuk menjadi ASN. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.